Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Azal Ramadan, NRP 022 116 4019. Saya dari Departemen Teknik Kimia FTIMS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luni Bolonova, NRP 022 116 4144. Saya dari Departemen Teknik Kimia FTIRS. Perkenalkan, nama saya Christopher Purba, NRP 022 115 4134 dari Departemen Teknik Kimia FTIRS. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang superkapasitor. Ya, secara definisi, superkapasitor sendiri adalah kapasitor memiliki nilai kapasitansi yang jauh lebih besar daripada kapasitor biasa, namun dengan batas tegangan yang lebih rendah, dan dapat dianggap sebagai pertengahan antara kapasitor elektrolit dan baterai isi ulang. Nah, superkapasitor sendiri dapat menyimpan muatan sebesar 10 kubik hingga 100 kali lebih banyak dari kapasitor elektrolit. Bisa menerima dan menyalurkan muatan lebih cepat dari baterai dan mempunyai toleransi terhadap siklus pakai lebih baik daripada baterai yang dapat dicas ulang atau baterai lithium ion yang kita dapat temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari superkapasitor. Nah, yang pertama adalah kepadatan energi dari superkapasitor memungkinkan mereka untuk digunakan dalam perangkat elektronik sebagai sumber daya jangka pendek. Yang kedua adalah keamanan ekologis. Tentu saja komponen dari superkapasitor ini masih dipertahankan dalam struktur elektrokimianya, tetapi efek toksiknya terus menurun sehingga lebih aman terhadap lingkungan sekitar, tidak menimbulkan limbah-limbah yang berbahaya. Nah, kemudian ada kemampuan untuk menggunakan energi dari sumber terbarukan, di mana dapat dari sumber angin, kemudian dari matahari, air, dan panas bumi. Nah, untuk yang terakhir dari kelebihan kapasitor itu perluasan ruang untuk integrasi struktural baterai, misalnya untuk servis pembangkit listrik yang lebih kompleks, mobil listrik hibrida, kemudian ada kendaraan berbahan hidrogen, serta yang lainnya. Nah, untuk kekurangan dari superkapasitor ini ada 3 yang saya tahu. Yang pertama adalah kerapat energi yang rendah, kemudian ada produktivitas dari superkapasitor yang sangat rendah, kemudian level tegangan yang tidak stabil. Tidak selamanya superkapasitor memiliki tegangan yang mencukupi untuk kebutuhan yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme dari superkapasitor. Jadi sebelum itu kawan-kawan, saya akan jelaskan sejarah kapasitor. Pada tahun 1740, Ewald Gert von Cleef membuat kapasitor pertama. Pada tahun yang sama, Peter van Musselburgh dari Belgia menemukan Leyden jar, yaitu sebuah yang lebih baik daripada Ewald Gert von Cleef. Lalu Ben Franklin dari Inggris menemukan kepingan kaca dapat menggunakan model Leyden jar yang dapat menyimpan listrik lebih banyak, yang disebut kapasitor. Nah, mekanisme kapasitor sepertinya kawan-kawan terdiri dari 2 kepingan logam yang disusun bersama. Kapasitasnya terbatas pada konstanta dielektrik dan loss area. Rumusnya sebagai berikut: C sama dengan epsilon R kali epsilon O dikali R per D. Bentuknya seperti ini, dengan C adalah kapasitansi, A adalah luas area, ER adalah permisivitas statis, EO adalah permisivitas ruang bebas, D adalah jarak. Dimana untuk listriknya sendiri seperti ini kawan-kawan. Jadi definisi kapasitor adalah tergantung oleh plate ini, dimana kalau plate ini yang disebut jenis-jenisnya itu ada mungkin kalau di manual solution besinya, manual solution itu ER itu kayak besinya atau apanya seperti itu, dan R ini adalah R ini adalah jaraknya. Sedangkan permisivitas ruang bebasnya itu tergantung, bisa air, bisa airnya bisa banyak, bisa hidrogen, oksigen dan sebagainya. Oke, next. Jadi sejarah superkapasitor,
atau EDLC. EDLC adalah pertama dibuat pada tahun 1957 oleh General Electric. EDLC kemudian disempurnakan pada tahun 1966 oleh State Oil of Ohio, di mana State Oil of Ohio adalah perusahaan minyak yang menyempurnakan prototipe dari superkapasitor pertama yang disebut EDLC. EDLC pertama dibuat pada tahun 1997 oleh General Electric ya tadi ya. Lalu disempurnakan lagi oleh State of Ohio. Nah, dipatenkannya itu kepada NEC, perusahaan kapasitor pertama. Nah, di NEC ini baru istilah kapasitor superkapasitor itu lahir. Next. Sebelum kita memulai membahas tentang superkapasitor, belibet. Nah, kita akan membahas tentang komponennya dulu. Aerogel karbon. Aerogel adalah padatan berdensitas rendah yang dapat dari gel yang memiliki komponen gas. Di mana biasanya aerogel ini kan liquid, tetapi aerogel ini adalah padatan yang komponennya itu gas. Gasnya apa? Gas yang memudahkan nanti superkapasitor nanti. Nah, terbuat dari partikel berukuran nano yang saling berikatan kovalen sehingga dia memiliki celah-celah ruang untuk mengisi elektron tersebut. Porositasnya juga tinggi, lebih dari 50% di bawah 100 nanometer dengan luas permukaan besar, yaitu 400 sampai 100 meter persegi per gram. Keren kan? Nah, sekarang kita bahas tentang activated carbon. Activated carbon ini juga adalah komponen utama dari superkapasitor. Bersifat sangat poros dengan luas area yang besar, dengan permukaan mirip spons, lalu luas permukaan mungkin elektron tersimpan lebih besar. Biasanya, activated carbon ini terbuat dari batu bara. Nah, ini adalah mekanismenya. Sebentar, saya lihatkan lasernya. Nah, ini lasernya. DLC terdiri dari dua lapis plat yang terdiri dari elektroda yang nanoporos. Biasanya harus nanoporos ya. Astagfirullah. Nah, yang nanoporos sehingga di sini kan nanoporos sehingga dia bisa menyimpan elektron-elektronnya. Lalu ditanam separator elektrolit organik sehingga dia itu tidak kemana-mana. Jadi ini kita akan me-charge-nya dengan listrik sehingga tersimpan ke sini kan. Nah, batas ini digunakan untuk agar transfer elektronnya lebih baik sehingga kan tersimpan lebih lama. Separator tipis ini hanya tahan dengan tegangan rendah. Jadi termasuk dari kekuatan kapasitor yaitu cepat nge-charge-nya tapi tegangannya itu rendah. Oke, kita next saja ya sepertinya. Nah, sekarang kita akan membahas kapasitor yang lebih mutakhir dengan menggunakan karbon nanotube. Karbon nanotube itu sebuah nanopartikel yang berukuran 1/50.000 kali lebih kecil daripada rambut. Termasuk material terkuat dan terpadat, yaitu 300 kali lebih kuat daripada besi. Keras banget gak tuh? Dan densitasnya sangat rendah dan bersifat semikonduktor. Nah, mekanisme DLC menggunakan karbon nanotube sekarang gencar-gencarnya diteliti oleh ilmuwan berbagai dunia, terutama di Eropa. Nah, karbon itu jadi ketika dikembangkan oleh MIT juga, lalu ketika di charge itu dia lebih tahan lama, lebih banyak disimpannya elektron tersebut. Maafkan kawan. Nah, mengganti batu bara dengan karbon nanotube yang disusun secara paralel seperti ini, dek, sehingga memperluas luas permukaan. Karbon nanotube ini poros berukuran nano, dipasang seperti ini lagi, sehingga nanti energi yang tersimpan di sela-sela atau tepi-tepi ini lebih banyak dan meningkatkan densitas energi. Densitas energi itu semakin banyak energi yang tersimpan per satuan volume. Next. Ini adalah perbandingan baterai dan superkapasitor. Bisa di sini ada fuel cell yang memiliki baterai, superkapasitor dan elektrokapasitor. Yang paling efektif adalah superkapasitor karena energi yang tersimpan banyak, walaupun dia juga 1 second keluarnya. Cepat di charge karena 1 second dan dia juga keluar lebih besar. Dimana di sini adalah keterangannya adalah densitas energi adalah energi yang disimpan per unit volume atau massa dengan densitas gaya dikali dengan densitas daya adalah kecepatan energi yang dapat dikeluarkan. Ini adalah tabel perbandingan baterai versus superkapasitor, di mana superkapasitor memiliki densitas energi yang tinggi, lebih cepat terisi, ramah lingkungan dengan internal resistansi kecil, dan efisiensinya sangat besar, 97 sampai 98%. Jadi ketika dimasukkan 100,
itu 97 keluarannya minimal, seminimalnya. Berbeda dengan baterai, meskipun dia memiliki densitas energi besar, dia mengandung material B3 yang sangat berbahaya untuk elektrodanya. Dan apalagi ketika temperatur rendah, dia mengalami disfungsi. Seperti itulah kawan-kawan mekanisme dari superkapasitor. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk sekarang untuk pengaplikasian dari superkapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah alat yang menggunakan daya rendah. Kenapa? Karena superkapasitor ini memiliki quick charge dan memiliki high life cycle, jadi sering dipakai. Yang contohnya itu seperti MP3 player dan lampu flashlight. Kemudian superkapasitor itu dapat digunakan pada alat yang punya beban fluktuasi, karena superkapasitor ini dapat menstabilkan dari power supply itu. Alat-alat yang bisa digunakan itu adalah laptop, terus ada PDI GPS atau media player, terus ada solar panel. Superkapasitor juga dapat digunakan pada equipment yang berdaya rendah, karena dia dapat menjadi daya cadangan untuk emergency shutdown, biar alat itu tidak cepat rusak. Contohnya itu seperti RAM, microcontroller, dan PC card. Superkapasitor juga dapat jadi burst untuk starter atau mobile. Superkapasitor dapat menyediakan daya cadangan untuk aktuator dalam turbin, sehingga kirim-kirim itu dapat disesuaikan meskipun suplai utamanya gagal. Superkapasitor juga dapat menstabilkan fluktuasi tegangan untuk saluran listrik, dan dia bertindak sebagai peredam untuk fluktuasi tersebut.